Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Herrahman. Saya dari Teknik Sipil angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan kinetika kimia. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita mulai. Di sini kita pertanyakan dulu, apa sih kinetika kimia itu? Kinetika kimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mengkaji mengenai seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Dari berbagai jenis reaksi kimia yang telah dipelajari para ilmuwan, ada yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Maksudnya, reaksi yang berlangsung itu sangat cepat. Seperti reaksi pembakaran gas. Di sisi lain, ada pula reaksi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Maksudnya, reaksi yang berlangsung lambat. Seperti adanya perkaratan terhadap besi. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dapat dinyatakan dalam besaran laju reaksi. Di sini membahas tentang teori laju reaksi. Sebelum membahas teori laju reaksi, kita tuh harus mengetahui konsepnya dulu. Setiap rumus dalam konsep kimia memiliki teori yang membahasnya, termasuk konsep laju reaksi kimia yang dibahas dalam teori tumbukan. Teori ini menyatakan bahwa suatu proses reaksi kimia dapat berlangsung jika tumbukan antar partikel zat bereaksi memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Proses terjadinya tumbukan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsentrasi reaktan, luas permukaan, katalis, dan suhu. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber. Sumber menurut Dedi Gunanto. Laju reaksi merupakan suatu perubahan konsentrasi zat pada suatu reaksi kimia tertentu per satuan waktu yang dipengaruhi oleh sifat kimia reaksi, suhu, konsentrasi reaksi, katalis, dan tekanan, serta luas permukaan sentuh. Dan yang kedua, dari Nurhayati Rahayu dan Jody Pramuji Giriarso. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat yang dapat berkurang seiring bertambahnya konsentrasi produk dalam suatu reaksi per satuan waktu yang dilambangkan dengan huruf V besar dan memiliki satuan molar per detik. Persamaan laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi adalah molar per detik. Sebagaimana yang kita ketahui, reaksi kimia berlangsung dari arah reaktan menuju produk. Ini berarti selama reaksi kimia berlangsung, reaktan digunakan atau dikonsumsi atau dipakai bersamaan dengan pembentukan sejumlah produk. Dengan demikian, laju reaksi dapat dikaji dari sisi pengurangan konsentrasi reaktan maupun peningkatan konsentrasi produk. Ini laju reaksi dilambangkan R kecil. Laju reaksi sama dengan dA per dt atau dB per dt. Di sini dA itu konsentrasi A dan dt itu waktu. Langsung kita bisa lihat. Berdasarkan rumus, maka bisa dinyatakan bahwa laju reaksi akan semakin kecil nilainya jika terjadi faktor berikut. Jumlah reaktan berkurang sehingga lama-kelamaan bernilai 0. Jumlah produk bertambah dan bernilai tetap. Laju reaksi kimia yang dirumuskan dalam rumus sistematis tersebut dapat dijelaskan secara rinci dengan diagram konsentrasi dan penjelasan sebagai berikut. Saat proses reaksi kimia A menjadi B, maka perubahan yang terjadi pada zat B ditentukan dari jumlah zat A yang bereaksi dan jumlah zat B yang terbentuk. Proses terjadinya perubahan tersebut terjadi per satuan waktu tertentu. Reaksi dan reaksi memiliki hubungan berbanding terbalik di mana A berkurang, maka B akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan, luas bidang sentuh berbanding lurus dengan laju reaksi. Suatu bidang dengan permukaan yang halus dan luas akan memperbanyak terjadinya tumbukan sehingga mempercepat laju reaksi.
Sebaliknya, benda yang permukaannya kasar dan sempit akan memperlambat laju reaksi. Yang kedua yaitu konsentrasi reaktan merupakan salah satu faktor laju reaksi yang memiliki perbandingan lurus terhadap laju reaksi. Ketika konsentrasi reaktan semakin besar, maka semakin proses reaksinya pun berlangsung cepat. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasinya reaktan, maka semakin lambat proses laju reaksinya. Yang ketiga yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi ketika jumlah katalis bertambah. Maka reaksi menjadi cepat karena tumbukan bertambah. Yang keempat yaitu suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan menjadi lebih lambat. Yang kelima, tekanan pada reaktan yang berupa gas pada dasarnya mempunyai pengaruh yang sama dengan konsentrasi. Semakin tinggi tekanan reaktan, semakin cepat laju reaksinya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah tumbukan. Peningkatan tekanan dapat memperkecil volume ruang sehingga molekul semakin mudah bertumbukan satu sama lainnya. Sifat reaktan. Laju reaksi bervariasi tergantung pada zat apa yang bereaksi. Reaksi asam atau basa, pembentukan garam, dan pertukaran ion biasanya merupakan reaksi cepat ketika pembentukan ikatan kovalen terjadi antara molekul dan ketika molekul besar terbentuk. Reaksi cenderung lebih lambat. Sifat dan kekuatan ikatan dalam molekul-molekul reaktan sangat mempengaruhi laju transformasi mereka menjadi produk. Hukum laju atau persamaan laju pada suatu reaksi kimia adalah suatu persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi atau tekanan pada reaktan, serta parameter konstannya. Biasanya koefisien laju dan orde reaksi parsial. Hukum laju reaksi menunjukkan korelasi antara laju reaksi dalam pangkat V besar terhadap konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi itu dilambangkan dengan notasi K. Dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu. Itu maksudnya order reaksi. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan sebagai dalam persamaan berikut. A ditambah BB menjadi CC dan DD. Hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Kita akan mempelajari laju reaksi dengan order reaksi 1, 2, dan 0. Ini menentukan persamaan laju reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal, yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal, zat-zat reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi, yaitu semua konsentrasi dari reaksi dibuat berlebih, kecuali untuk suatu jenis reaksi. Sebagai contoh, pada reaksi berikut, A ditambah B sama dengan produk reaksi. Di sini, laju reaksi sama dengan laju reaksi A kali laju reaksi B. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju terintegrasi banyak digunakan untuk reaksi kompleks di mana persamaan laju reaksinya melibatkan zat-zat reaksi dan produk reaksi. Di dalam metode laju terintegrasi terdapat beberapa bentuk persamaan laju yang baku untuk setiap order reaksi. Selanjutnya, kita mencoba untuk mencocokkan data hasil percobaan dengan persamaan laju yang baku tersebut. Di sini kita masuk pembahasan ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metode laju awal dalam penentuan persamaan laju reaksi, simak contoh reaksi di antara hidrogen oksida dengan notasi NO dengan klorin dengan notasi Cl2. 2NO ditambah Cl2 menjadi 2NoCl. Ini sama aja kayak tadi ya. A ditambah B menjadi produk reaksi. Jadi laju reaksi yaitu
mendapatkan nilai konstantanya NO Cl2. Ini X sama Y-nya kita belum temukan ya. Maka dari itu kita cari dulu NO dari X dan Cl2 Y-nya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ada cara sederhana untuk menghitung order reaksi dalam penentuan persamaan laju reaksi. Cara sederhana dalam menentukan persamaan laju reaksi adalah sebagai berikut. Order reaksi NO 2 pangkat X sama dengan 4 menjadi X sama dengan 2. Order reaksi klorin yaitu 2 pangkat Y sama dengan 2 menjadi Y sama dengan 1. Jadi persamaan reaksinya adalah laju reaksi sama dengan konstanta reaksi nitrogen pangkat 2 dan klorin. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan atau ucap dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.